wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Anak-anakku semuanya, alhamdulillah pada pagi hari ini saya dan kalian dalam kondisi sehat walafiat. Semoga terus ke depan kita selalu sehat meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Perkuliahan kita ini adalah pertemuan yang terakhir. Kita akan membahas tentang surat atau ayat 18 perihal pendidikan kemasjidan. Jadi pusat pendidikan yang diberikan oleh Ki Hajar Dewantara itu kemudian oleh Atiyah Abrasi, seorang ahli pendidikan dari Mesir, menambahkan bahwa di sana ada 4 pusat pendidikan yang kita sebut dengan catur pusat pendidikan. Pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, pendidikan kemasyarakatan, dan keempat, pendidikan kemasjidan. Dan kita menemukan banyak ayat-ayat tentang masjid. Kita ambil salah satu di antaranya surat At-Taubah ayat 18. Masjid adalah suatu bangunan yang memiliki batas-batas tertentu yang didirikan untuk tujuan ibadah kepada Allah seperti sholat, tilawah, zikir, dan lain-lain. Ini dah maklum ya, semuanya tahu insyaallah. Kemudian macam-macam masjid, ada masjid agung, masjid yang terbesar di sebuah kota, masjid elit, masjid yang biasanya tidak terlalu besar tapi cukup megah dan bagus sekali bangunannya, banyak fasilitas yang canggih, kemudian para jamaahnya pun juga terpelajar. Ada masjid kota, itu masjid yang berada di kota biasanya tidak sebesar dengan masjid agung. Masjid kantor itu juga kita jumpai di berbagai kantor ada masjid. Demikian pula di berbagai kampus ada masjid yang disebut dengan masjid kampus. Juga di sekolah, banyak sekolah yang terdapat di dalamnya masjid kita sebut dengan masjid sekolah. Ada lagi masjid di kantor desa atau masjid di desa. Ya, masjid di desa itu masjid yang kualitasnya tidak seperti masjid di kota, apalagi kalau dibandingkan dengan masjid agung sangat jauh. Namun kita jumpai juga masjid milik persyarikatan atau organisasi masyarakat. Ada masjid milik Muhammadiyah, masjid milik NU, masjid milik Al-Irsyad dan sebagainya. Ya, tapi tetap jamaahnya bisa dipakai untuk umum. Hanya pengelolanya adalah organisasi masyarakat. Takmir masjid. Siapa takmir masjid itu? Orang yang mengurus seluruh kegiatan yang ada kaitannya dengan masjid, baik dalam membangun, merawat, maupun memakmurkannya. Jadi, takmir itu apa? Takmir siapa? Takmir itu takmir itu adalah seluruh kegiatan yang ada dan ada kaitannya dengan masjid, baik dalam membangun, merawat, dan memakmurkan. Jadi umat Islam terutama di Indonesia itu bersama-sama dengan
anggota masyarakat membangun masjid. Setelah masjid dibangun, kemudian dirawat, dipelihara, termasuk bagaimana kegiatan di masjid. Kemudian memakmurkannya itu dengan berbagai kegiatan, baik yang ibadah, baik yang pendidikan, baik yang perekonomian, dan lain-lain. Ya. Di kegiatan masjid tidak terbatas hanya sholat, tilawah, dan zikir, tapi juga banyak kegiatan lain yang menunjang untuk kemajuan jamaah atau anggota masyarakat. Fungsi masjid. Banyak fungsi masjid yang dikupas oleh para ulama. Yang pertama kita ambil dari sebuah kitab tafsir yang dikarang oleh Ali Al-Khinani yang menyatakan bahwa fungsi masjid pertama sumber petunjuk iman, Islam, dan ihsan. Mohon maaf, ini tulisannya bukan rujukan, tapi petunjuk, sumber petunjuk hidayah, iman, Islam, dan ihsan. 2, tempat ibadah, baik sholat, tilawah, zikir, dan lain-lain. 4, untuk penyebaran ilmu agama dan ilmu umum yang bermanfaat bagi jamaah. Ada pengajian-pengajian, pelatihan-pelatihan, ya. Kemudian penyebab berikutnya adalah untuk kegiatan perekonomian. Ada zakat, ada PMT, ada laismu, dan sebagainya. Yang terakhir, benteng pertahanan umat Islam. Jadi masjid sebagai benteng pertahanan umat Islam. Kalau kita melihat bagaimana kualitas umat Islam di sebuah desa, sebuah tempat, kita lihat masjidnya. Kalau masjidnya kuat, berarti benteng pertahanan umat Islam di situ kuat. Tapi kalau lemah, ya lemah. Berikutnya, fungsi masjid sekolah. Jadi kalian nanti kan di guru agama ya, di berbagai sekolah, baik sekolah negeri, swasta, ataupun sekolah Muhammadiyah atau non-Muhammadiyah. Di sana ada masjid, ya. Maka untuk apa masjid di dalam sekolah itu harus kita pelajari dengan baik. Pertama, untuk ibadah sholat, ya, untuk tilawah, untuk zikir, untuk kajian. Di masjid itu kalau hari Ahad atau sore hari untuk kajian-kajian. Bahkan waktu istirahat juga dipakai untuk kajian. Sehingga benar-benar masjid merupakan sumber ilmu pengetahuan. Halaqah Al-Quran untuk semaan, ya, untuk tahsin. Berikutnya adalah untuk pengajian. Jadi kita undang balik dari luar, kita undang umat Islam sekitar, hingga ikut bersama-sama siswa, guru untuk mengikuti acara pengajian. Ada lagi juga untuk pelatihan Iqra, di anak-anakku semuanya, nanti para murid itu ada yang pinter ngaji, ada yang hafizah, ada yang hafid, tapi ada juga yang belum baik bacaannya, bahkan ada yang belum mengenal sama sekali tulisan Arab. Maka perlu adanya apa? Ada tempat untuk berlatih membaca Al-Quran. Sehingga benar-benar para siswa nanti dapat
dihilangkan kebutaan huruf Al-Quran. Jadi masjid merupakan tempat untuk menghilangkan buta huruf Al-Quran. Berikutnya adalah untuk proses belajar mengajar pendidikan agama Islam. Di waktu praktek sholat duha, sholat rawatib, tata sholat gerhana, bagaimana tata cara sholat istisqa dan sebagainya ya, termasuk sholat Idul Fitri, Idul Adha, itu tempatnya di masjid. Kemudian musyawarah pengurus masjid sekolah juga boleh musyawarah ya. Yang terakhir raker pengurus masjid sekolah. Jadi rapat kerja juga ya, karena untuk masalah masjid. Kemudian untuk merealisasikan fungsi-fungsi masjid tersebut, takmir masjid harus memenuhi syarat-syarat yang tertera pada surat At-Taubah ayat 18. Ada syarat ya untuk mencapai kesuksesan, meraih semua yang ada, fungsi-fungsi yang ada, maka perlu ada ada persyaratan. Yaitu surah Al-Baqarah, surah At-Taubah ayat 18 yang menerangkan tentang ada 5 syarat. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Yang kedua iman pada hari akhir. Hari kedua-duanya ini. Berikutnya mau melaksanakan sholat. Yang keempat mau membayar zakat. Ya. Yang kelima tidak minderan. Pengurus masjid tidak minderan. Minder, jangan. Takut dengan orang lain, jangan. Takut hanya pada Allah. Walam yahsha illallah. Ya.